Nabi kita tanyakan, siapa perempuan yang paling mulia, siapa perempuan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu. Sebaik-baik perempuan yang tidak oleh laki-laki dan yang tidak melihat kaum laki-laki. Satu. Kemudian yang kedua, aqrabu ma takunu min ridha rabbiha. Keadaan wanita yang paling dekat dia dengan Allah itu justru pada waktu dia berada di dalam liang tempat kediamannya. Semakin jauh daripada pandangan kaum laki-laki, semakin afdal dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang membuat perempuan keluar rumah, yang membuat perempuan keluar rumah bekerja dan juga sanggup tuzahim, sanggup untuk bersaing, bahkan sampai mengambil peluang kaum laki-laki dalam dunia kerja, dalam dunia usaha? Itu adalah diantara daripada khalfiyat, peninggalan daripada British, peninggalan daripada penjajah yang dengan istilah mereka al-musawat bainar rajuli wal mar'ah, bahasa Indonesia disebut dengan emansipasi, persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki kerja, kenapa perempuan tidak kerja? Kalau laki-laki kerja di stasiun minyak, kenapa tidak juga dengan perempuan? Kalau laki-laki bawa lori, kenapa tidak juga dengan perempuan? Kalau laki-laki kerja berat, kenapa tidak juga dengan perempuan? Kalau laki-laki main tinju, main gulat, main gusti, main tomian, tomai, pun juga dengan perempuan tidak terkecuali. Itu bukan daripada ajaran agama kita. Ajaran agama kita, Nabi kita tanyakan, siapa perempuan yang paling mulia, siapa perempuan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir dipastikan pada saat ketika itu tidak ada yang menjawab, sehingga sampai pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Abang tak pada jawab. Itu pertanyaan yang paling mudah. Bagaimana dengan seumpama Sayyidina Ali yang merupakan babu al-ilm sampai tidak dapat menjawab dengan pertanyaan yang Nabi kita lontarkan? Jadi kata Sayyidatuna Fatimah, sebaik-baik perempuan itu katakan saja, sebaik-baik perempuan yallati la tara rijal wa la yaraha rijalu. Perempuan yang tidak melihat kaum laki-laki dan tidak oleh kaum laki-laki. Makanya memang nampak aneh dan ajaib pada saat ketika dengan kita laki-laki, kita sangat digalakan, yang walaupun kepada perempuan itu dibolehkan untuk kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, salat berjamaah di masjid. Ternyata pada waktu kepada perempuan Nabi kita katakan wa salatuha fi baitiha, salatnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada dia salat di masjid, daripada dia salat di surah atau juga di musalla. Tapi yang secara pasti, yang walaupun min haisul afdaliyah dia lebih afdal dia berjamaah di rumah, tapi kalau pada waktu di rumah tidak dapat salat berjamaah, Nabi kita memberikan laluan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan sekali-kali dengan kalian menghalang kaum ibu untuk melaksanakan salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pada waktu jawaban tadi itu diketengahkan, Nabi kita kata, itu bukan daripada anda jawabannya. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Jawaban itu daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi pada saat adanya seruan daripada orientalis yang cemburu tentang wanita-wanita muslimah yang cuma hanya ngurusin urusan anak, ngurusin rumah tangga, tidak keluar, tidak membaur dengan suasana, tidak membaur dalam urusan bisnis, dalam urusan kerja dan juga dalam urusan politik, kecemburuan mereka terhadap wanita-wanita Islam, maka kedengaran teriakan dari sana, teriakan dari sini, keluar atau surah daripada orientalis, agar bagaimana dengan wanita-wanita muslimah pun juga ikut membaur dalam dunia keseharian mereka dengan kaum laki-laki, sehingga di mana kita berada di situ ada mereka. Di samping juga sudah disebutkan ulama yang menyebutkan kita tidak lebih daripada mengosikan maklumat, semakin banyak peluang kerja diambil oleh perempuan, semakin banyak pengangguran di negara berkenaan. Akan semakin meningkat jumlah bilangan yang tidak kawin. Kenapa? Sebab yang bekerja perempuan. Perempuan kalau saat ketika bekerja, gajinya, duitnya, katakan saja pada tiap bulan itu dapat 2000 RM. 2000 RM yang dia peroleh daripada tempat kerjaannya
Kira-kira tidak kurang daripada 1000 Rm, katakan saja 1000 ringgit untuk lipstick, untuk gincu, untuk bedak, untuk solekan, untuk dandanan, untuk minyak harum. Tak ada minyak harum perempuan harganya 5 ringgit macam seperti dengan malaikat subuh. Jenama-jenama yang mereka punya, kadang-kadang kita iseng-iseng tahu bahasa sini, saja kita buka majalah yang ada di pesawat tuh, kan situ ada jualan tuh. Kita tengok harga minyak harum, harga parfum di situ kadang-kadang jauh lebih mahal daripada harga tiket. Tiket kita terbang dalam 250 saja, 350 saja, tapi satu jenis minyak harum perempuan itu harganya sampai 300 sampai 400. Oh, perempuan tidak macam kita kalau pada guna minyak harum, karena minyak harum kita tuh mahal, kita palitkan sikit saja begini sana sini. Begitu selesai aman. Kita kedekut sangat, apalagi kalau dengan oat susah dapat, baunya juga kuat. Beda dengan minyak harum yang lain. Kalau perempuan, ayo seperempat botol. Nanti pada waktu bawa berkas pada bos, lagi kalau perlu muka belakang, bagaimana yang satu botol tadi itu tidak habis dalam setengah minggu atau juga dalam setengah bulan. Jadi habis untuk minyak harum, habis untuk ganti kasut. Tak ada kasut kalian itu kasut, masya Allah tabarakallah, kasut akhirati namanya. Maksudnya kasutnya tak bakalan rusak, kita nyelamkan atau kita mandikan, kehujanan, kepanasan, kemana saja kita punya kasut kita tidak akan hancur. Kalau kita rendam dalam air sampai berbulan-bulan pun justru tambah subur, ya masya Allah, tambah sehat kasut kita. Perempuan tak akan pakai kasut yang semacam tuh. Jenis kasut, jenis sepatu yang mereka beli mahal, jenama, mau yang ada harga, ya paling tidaklah harga yang 50-an, 60-an, kita 50 ringgit aja. Masya Allah tabarakallah, tuh berjual belambat di segitiga supermarketku tuh di situ. Tuh supermarket kita namanya dijual di situ. Ada kira-kira jenis-jenis selepa atau jenis-jenis kasut yang di situ yang dibeli sama perempuan? Tak ada, perempuan tak akan beli di situ, mesti beli kemana? Paling tidak pun bata, ada nama lah, ada model, ada fashion. Habis untuk perhiasan, habis untuk pakaian, 2000 Rm. Kalau seandainya rumah sewa, transportasi, insya Allah dengan 2000 itu belum tentu perempuan boleh menabung 500 ringgit pada tiap bulan. Belum tentu, belum boleh. Kita laki-laki baju sanggup seminggu tidak dibasuh. Minta maaf lah, tak ada sampai macam itu. Kita laki-laki kasut kalau nggak sampai hancur, kalau tidak hancur kita tidak akan ganti. Baju kita tak apa itu saja kita zuhud. Tuh sorban kalian, kopiah kalian, kita sanggup kepake tadi sampai seminggu tidak kita basuh. Ayo coba tanya aja dibasuh. Apalagi kalau kopiah hitam setahun tak pernah dibasuh. Ya, tuh. Jadi mana kita boleh jimat duit? 2000 gaji paling habis 1000 kita tabung. Di kepala kita 1000 kita tabung lagi dalam setahun dapat 12.000. 5 tahun bekerja kita sudah simpan uang hampir tidak kurang daripada dalam 60.000. Setahun 12.000, 5 tahun 60.000. Di kepala kita apa? Di kepala kita dia. Perempuan simpan duit kumpul di kepala dia apa? Emas, berlian, perhiasan. Kamu tak ada langsung di situ. Akhirnya kita tunggu, kan kita dapat kerja tadi, yang kerja kan dia tadi itu. Jadi kita tunggu, ya Allah, kok sampai sekarang tak juga aku dilamarnya, ya Allah. Takkan dia tak nampak aku. Saban hari kita Assalamualaikum, salam. Jangan terlalu menghayal. Kalau kita tunggu dia lamar kita, mungkin sampai berpuluh-puluh tahun belum tentu kamu dapat jodoh dengan lamaran daripada perempuan. Kalau nak melamar mesti kita yang menamarnya, kita yang kena tegur, kita kena datang karena kita yang melamar. Melamar mana duitnya? Duit dengan dia. Tuh ceritanya. Kalau kita bekerja, kita tabung duit, akan secepatnya perempuan itu akan dapat pasangan. Pikir kita kenapa? Kita nak menyempurnakan kehidupan kita. Kita akan menikah, 60.000 cukup.
belanja mahal makan apa segala macam, baris tidak lebih daripada dalam 10.000. Resepsi apa segala macam kita secara jimat mungkin dalam 10.000, katakan 15.000. Masa ada duit lagi untuk keperluan kita berumah tangga? Tapi sebaliknya dengan perempuan, perempuan menunggu, bukan perempuan menawarkan diri. Perempuan tidak melamar kita. Jadi kalau perempuan yang bekerja akan semakin sempit dan juga akan semakin terhad peluang kerja untuk kaum laki-laki. Dan pada saat ketika perempuan yang paling banyak bekerja di instansi-instansi pemerintah, masalih hukumiyah dalam bahasa Arab itu bermakna akan banyak pengangguran yang berlaku dan juga akan berlaku zawad mutaakhir. Kalau pada waktu dengan kita ada kumpul duit, ini misal seperti Pudail misalnya, bagi saja duit 40.000, dia tidak pikir nak beli rumah, dia tidak pikir lamar anak orang saja lagi, malah dia istikharah, ya Allah, ini waktunya tepat untuk aku melamar dia. Kembali pada hadis yang kita riwayatkan. Jadi kita berbicara tentang masalah emansipasi, artinya persamaan antara laki-laki dengan perempuan itu bukan daripada agama kita. Masalah emansipasi, masalah persamaan al-musawat bainar rajuli wal mar'ah itu munculnya daripada barat, dan juga asal sababun nuzul kepada masalah emansipasi itu pada saat perempuan harus bekerja, perempuan harus peras keringat, perempuan juga harus banting tulang untuk mendapatkan keperluan hidup, tapi dengan mereka tidak mendapatkan gaji yang sama dengan gaji yang diberikan kepada kaum laki-laki. Laki-laki bekerja dapat uang, dapat gaji 3.000, sementara dengan perempuan cuma dapat 1.500 saja. Maka pada saat ketika itulah perempuan memberontak dengan mengadakan demonstrasi supaya diadakan persamaan. Asal persamaan itu persamaan gaji itu pada asal muasalnya, supaya perempuan yang bekerja juga mendapatkan gaji yang sama seperti gaji kaum laki-laki, yang pada akhirnya tidak lagi dalam persamaan gaji tapi dalam segala aspek kehidupan. Laki-laki main bola sepak, perempuan juga main bola sepak. Laki-laki jadi petinju, perempuan juga jadi petinju. Laki-laki main gulat, main gusti, perempuan juga main gulat, juga main gusti. Semuanya tidak ada yang terkecuali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.